Bagi mereka yang percaya akan adanya yang ilahi atau yang kita sebut sebagai Allah, kita juga dihantarkan pada misteri bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan salah satu hal yang diajarkan oleh gereja adalah bahwa ada sosok atau pribadi yang sifatnya rohani yang disebut sebagai malaikat. Dan mereka adalah sosok yang menjadi pelayan bagi Allah. Sekali lagi, mereka melayani Allah, dan dalam perannya masing-masing mereka menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa yang hadir, bukan untuk kemegahan dan kebesaran mereka, bukan untuk keagungan mereka, tapi untuk menunjukkan keagungan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan Allah menitipkan pesan ini bagi kita di dalam kitab suci. Kita bisa melihat adanya malaikat dengan peran mereka. Hari ini kita merayakan pesta 3 malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Dan ketiga nama malaikat ini ada dalam kitab suci kalau kita membacanya. Mikael, siapakah yang seperti Allah? Nama malaikat agung ini muncul dalam berbagai tempat, baik Daniel 12, kemudian juga Wahyu 12, 7-9, di mana malaikat agung Mikael ini tampil sebagai bala tentara para malaikat menghadapi iblis dan menghancurkan kuasanya. Dan kita bisa kemudian menyadari bahwa Allah juga menolong kita dalam berperang melawan kekuatan-kekuatan kejahatan. Dan karena itu bahwa juga dalam gereja Katolik ada doa, Anda bisa search di Google bagaimana kita mohon bantuan Allah untuk menghadapi kekuatan-kekuatan kegelapan yang ada di sekitar kita. Kemudian malaikat agung Gabriel. Gabriel artinya adalah kekuatan Allah. Dan apa yang menjadi kekuatan Allah? Kabar baik yang disampaikannya kepada kita melalui malaikat agung ini. Dan Gabriel tampil ketika Allah menyampaikan kabar sukacita itu kepada Santa Perawan Maria bahwa dia akan mengandung seorang putra. Di sana tampillah malaikat agung Gabriel. Dan Rafael, Allah menyembuhkan. Bagaimana manusia diperhatikan dan dicintai oleh Allah bahkan dalam kondisi mereka yang tidak lagi berdaya, mereka tidak punya penolong, Allah mengirimkan penolong, dan itu adalah Rafael, Allah yang menyembuhkan. Dan bagi kita yang Katolik, kita memiliki sumbernya dalam kitab Deuterokanonika Tobit. Dan di sana dikisahkan tentang 2 orang benar ini, Tobit dan Tobia, antara ayah dan anak. Anak mencari penyembuhan untuk sang ayah, dan kemudian dia berjumpa dengan malaikat agung ini, dan malaikat ini memberikan bantuan, memberikan sesuatu yang kemudian diberikan kepada ayahnya yang sakit, dan kemudian dia sembuh sama sekali dari penyakitnya. Dan pesannya adalah bahwa Allah itu peduli, Allah itu setia, dan dalam kesetiaannya dia tidak meninggalkan manusia dalam penderitaan. Allah melawan kekuatan mengancam keselamatan manusia. Dan Allah membawa kabar sukacita kepada kita yang kerap kali mengalami penderitaan dan ketidakpastian dalam hidup. Dan bahkan Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi makhluk rohani itu sungguh-sungguh ada. Dan dalam Injil hari ini pun ketika Yesus berjumpa dengan Nathanael, dia katakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kita tahu Yesus mengatakan kepada Nathanael, inilah orang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Saya mau katakan ini, jadikan dirimu sebagai manusia yang seperti Nathanael, orang-orang yang bersih hatinya. Yesus pernah katakan juga, berbahagialah orang yang suci hatinya sebab mereka akan melihat Allah. Allah begitu mencintai kita dan dia mau menunjukkan kuasanya untuk kita. Jadilah seperti Nathanael, orang Israel sejati, tidak memiliki kepalsuan, melainkan percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, percayakan kuasanya. Nathanael tentu tidak percaya dengan membabi buta. Dia tahu dan mencari kebenaran, dan Allah menunjukkan kebenaran. Allah mendatanginya. Seperti saya yakin juga dari antara kalian begitu banyak mengalami pengalaman Allah menolong Anda, Allah menjamah hidup Anda, Allah menyembuhkan Anda
dilindungi oleh Allah dari mara bahaya. Itu semua peran Allah dalam kehidupan Anda. Dan percayalah, malaikat itu ada. Berdoalah setiap hari supaya Tuhan menjaga Anda dengan pengantaran malaikatnya yang kudus. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas diri kita, atas pekerjaan dan juga pelayanan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.